Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis. Saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Identifikasi Masalah Kesulitan Belajar. Jadi teman-teman, sebelum masuk materi yang lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih pengertian identifikasi masalah kesulitan belajar. Jadi, identifikasi masalah adalah proses mengenali, menemukan, dan menentukan masalah yang terjadi secara jelas agar dapat diketahui penyebabnya serta dicari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Selanjutnya ada pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi ketika siswa mengalami hambatan atau gangguan proses belajar. Jadi, hasil belajarnya tidak optimal dan sesuai kebutuhan yang dimilikinya. Yang selanjutnya ada tujuan identifikasi kesulitan belajar. Yang pertama, mengetahui siswa yang mengalami kesulitan belajar. Itu untuk mengenali siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, ada mengetahui jenis kesulitan yang dialami oleh siswa, yaitu untuk mengetahui bentuk kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang ketiga, menentukan faktor kesulitan belajar, yaitu untuk mengetahui penyebab masalah belajar siswa. Yang keempat, ada menentukan kebutuhan bantuan siswa, yaitu untuk mengetahui bantuan yang diperlukan oleh siswa. Yang kelima, menyusun layanan bimbingan atau remedial, yaitu untuk memberikan layanan yang sesuai untuk kebutuhan siswa. Yang keenam, ada meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu untuk membantu siswa mencapai prestasi yang lebih baik. Yang keempat, ada ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, sulit memahami pelajaran, yaitu siswa sulit menangkap materi yang diajarkan. Yang kedua, ada nilai belajar rendah, yaitu hasil belajar di bawah harapan. Yang ketiga, ada lambat mengerjakan tugas, yaitu membutuhkan waktu lama untuk mengerjakan tugas. Yang keempat itu ada sulit berkonsentrasi, yaitu mudah teralihkan pandangan saat proses pembelajaran. Yang kelima, ada kurang aktif saat belajar, yaitu jarang bertanya atau berpartisipasi dalam kelas. Yang keenam, motivasi belajar rendah, yaitu kurang semangat dan minat dalam belajar. Selanjutnya ada faktor penyebab kesulitan belajar. Di sini ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal dan yang kedua itu ada eksternal. Nah, saya akan ngebahas faktor internalnya dulu. Nah, jadi internal itu dari dalam. Yang pertama ada kesehatan yang kurang baik, yaitu kondisi fisik yang kurang sehat menghambat proses belajar. Yang kedua ada minat belajar rendah, yaitu kurang tertarik pada kegiatan belajar. Yang ketiga, motivasi belajar rendah, yaitu kurang semangat untuk mencapai hasil belajar. Yang kelima itu ada sulit berkonsentrasi, yaitu mudah terganggu saat belajar. Nah, sedangkan yang eksternal itu adalah dari luar. Yang pertama ada kurangnya dukungan keluarga, yaitu perhatian dan bantuan belajar dari keluarga kurang. Yang kedua, metode mengajar kurang tepat, yaitu cara mengajar kurang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, lingkungan belajar kurang kondusif, yaitu suasana belajar kurang nyaman dan mendukung. Yang terakhir, kurangnya fasilitas belajar, yaitu sarana dan media belajar tidak memadai. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama itu ada sulit membaca. Kedua itu ada kesulitan menulis, yaitu sulit menulis dengan baik dan yang benar. Yang ketiga ada kesulitan berhitung, yaitu sulit memahami angka atau perhitungan. Yang keempat ada kesulitan memahami pelajaran.
yaitu sulit mengerti materi yang diajarkan. Yang kelima ada sulit berkonsentrasi, yaitu sulit fokus di saat belajar. Yang keenam ada kesulitan mengingat materi, yaitu mudah lupa pelajaran yang telah dipelajari. Selanjutnya ada langkah-langkah identifikasi kesulitan belajar. Yang pertama ada mengumpulkan data siswa, yaitu mencari informasi tentang siswa. Yang kedua, mengamati proses belajar siswa, yaitu melihat kegiatannya siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis kesulitan belajar, yaitu menentukan jenis kesulitan yang dialami. Yang keempat, menetapkan faktor penyebab kesulitan, yaitu mencari faktor penyebab kesulitan. Yang kelima, menetapkan kebutuhan bantuan siswa, yaitu menentukan bantuan yang dibutuhkan. Dan yang keenam, menyusun tindak lanjut, yaitu merencanakan layanan bimbingan yang sesuai. Selanjutnya ada teknik identifikasi kesulitan belajar. Yang pertama ada observasi, yaitu untuk mengamati perilaku dan proses belajar siswa. Yang kedua ada wawancara dengan siswa, yaitu menanyakan langsung kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang ketiga wawancara dengan orang tua atau guru, yaitu mengumpulkan informasi dari pihak yang mengenai siswa. Yang keempat ada angket atau kuesioner, yaitu untuk menggunakan pertanyaan untuk memperoleh data. Yang kelima ada tes hasil belajar, yaitu untuk mengukur kemampuan dan pencapaian belajar siswa. Yang keenam ada studi dokumentasi, yaitu untuk menelaah nilai, tugas, rapor, dan catatan siswa. Yang terakhir ada upaya mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama ada meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu mendorong semangat siswa untuk belajar. Yang kedua menggunakan metode belajar yang sesuai, yaitu menyesuaikan cara mengajar dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga memberikan bimbingan dan pendampingan belajar, yaitu membantu siswa mengatasi kesulitan belajar. Yang keempat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu menyediakan suasana belajar yang nyaman. Yang kelima menjalin kerjasama dengan orang tua, yaitu melibatkan orang tua dalam belajar siswa. Dan yang keenam mengadakan program remedial,